Koxinga, harimau laut dari Tiongkok. Bab 1, Kelahiran Anak Langit dan Laut. Musim gugur tahun 1624. Kabut tipis menyelimuti pelabuhan Hirado, sebuah kota kecil di kepulauan Jepang. Aroma asin laut bercampur dengan wangi kayu. Cendana dari kapal-kapal dagang yang bersandar di sebuah rumah besar milik keluarga pedagang. Tangisan bayi laki-laki memecah keheningan dini hari. Bayi itu lahir dari seorang ayah, Tionghoa bernama Zheng Jilong, seorang pedagang kaya sekaligus bajak laut yang ditakuti di Laut Cina Selatan, dan seorang ibu, Jepang bernama Tagawa Matsu, wanita bangsawan yang meninggalkan kehidupannya demi cinta. Darah campuran itu membuat anak ini sejak awal ditakdirkan untuk hidup di antara dua dunia, lautan yang liar dan daratan yang berperadaban. Dia akan menjadi penghubung antara dua negeri, bisik ibunya sambil menatap wajah mungil itu. Zheng Jilong hanya tersenyum samar. Anak ini kelak akan menguasai laut. Aku bisa melihatnya dari sorot matanya. Anak itu diberi nama Zheng Sen, namun sejarah kelak mengenalnya sebagai Koxinga, harimau laut dari Tiongkok. Sejak kecil, Zheng tumbuh dikelilingi dua tradisi besar. Doroibi, ia belajar disiplin samurai, bahasa Jepang, serta rasa hormat terhadap leluhur. Dari ayahnya, ia diwarisi rasa percaya diri, kecerdikan berdagang, serta keberanian menghadapi badai. Ketika berusia 7 tahun, ayahnya memanggilnya ke Tiongkok untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Perjalanan panjang dari Jepang ke Guangzhou, Tiongkok, menjadi babak baru hidupnya. Saat kapal ayahnya menembus gelombang, ia berdiri di dek menatap luasnya samudera. Hatinya bergetar seolah laut memanggilnya untuk menjadi tuan atasnya kelak. Di Guangzhou, ia belajar Konfusianisme, puisi klasik, ilmu strategi militer, dan seni pedang. Gurunya sering berkata, "Zheng Sen, kau bukan hanya anak dari dua negeri. Kau adalah jembatan antara bumi dan laut, antara masa lalu dan masa depan." Bab 2, Guncangan Dinasti. Namun masa remajanya tidak tenang. Di balik buku dan kaligrafi, negeri Tiongkok sedang dilanda badai besar. Dinasti Ming yang telah memerintah lebih dari 2 abad semakin rapuh. Pemberontakan meletus di berbagai daerah, korupsi merajalela, dan di utara, suku Manchu semakin kuat, bersiap menelan seluruh negeri. Pada tahun 1644, Beijing jatuh ke tangan dinasti Qing. Kaisar Chongzhen, penguasa Ming terakhir di ibu kota, memilih gantung diri di Gunung Jingshan, meninggalkan istana penuh darah. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh negeri, mengguncang hati rakyat. Di Guangzhou, Zheng Sen mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk. Ayahnya, Zheng Jilong, memilih menyerah kepada Qing demi mempertahankan kekayaan dan kedudukannya. Tapi Zheng muda tidak rela. Di hadapan Kaisar Ming yang masih bertahan di selatan, Kaisar Yongli, ia berlutut dan bersumpah, "Selama darah masih mengalir di nadiku, aku tidak akan menyerah pada bangsa Manchu. Aku akan mengembalikan kejayaan Ming." Sebagai tanda kesetiaannya, ia diberi nama kehormatan Zheng Chenggong. Sejak saat itu, ia bukan hanya seorang pemuda bangsawan, tetapi simbol harapan terakhir bagi para loyalis Ming. Bab 3, Harimau Laut Bangkit. Dengan markas di Xiamen dan Guangzhou, Zheng Chenggong mulai membangun kekuatan. Ia mengumpulkan sisa-sisa loyalis Ming, petani miskin yang kehilangan tanah, bajak laut yang mencari kehormatan, bahkan pedagang yang ingin melawan kekuasaan Qing. Armada lautnya berkembang pesat, ratusan kapal berlayar dengan bendera merah, membawa semangat perlawanan. Rakyat menjulukinya Koxinga, yang berarti pemilik nama kekaisaran, karena ia dianggap melindungi kehormatan dinasti Ming. Lidah orang Eropa kemudian menyebutnya Koxinga. Antara tahun 1645 hingga 1658, ia memimpin pertempuran demi pertempuran. Ia menyerang pos-pos Qing di pesisir, membakar gudang persediaan, dan menguasai pulau-pulau strategis. Taktiknya laksana harimau laut, cepat, berani, dan tak terduga. Namun perjuangan itu penuh pengorbanan. Ayahnya, yang sudah berkhianat kepada Qing, akhirnya ditangkap dan dieksekusi. Bagi Zheng Chenggong, itu luka besar, tetapi ia tidak goyah. "Bila ayahku memilih menyerah, biarlah aku yang menebus dosa itu dengan darahku," katanya kepada para pengikutnya. Meskipun gagah berani, kekuatan Qing terlalu besar di daratan. Zheng tahu bahwa ia tidak bisa terus berperang di tanah Tiongkok. Maka ia menoleh ke arah laut, ke Pulau Taiwan, tempat kekuasaan Belanda bercokol. Bab 4, Taiwan Tanah Harapan. Taiwan saat itu berada di bawah kendali VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, perusahaan dagang Belanda yang menjadikannya basis perdagangan rempah dan jalur strategis ke Jepang. Rakyat pribumi Formosa ditindas. Para petani Han dipaksa bekerja keras. Dapil Tefuan Utam dikuasai untuk kepentingan Belanda. Koxinga melihat peluang. Taiwan dapat menjadi benteng baru bagi loyalis Ming, jauh dari jangkauan Qing. Maka pada awal tahun 1661,
Ia mengumpulkan lebih dari 300 kapal dengan 25.000 prajurit. Angin musim semi membawa armadanya menyeberangi selat, menuju benteng Belanda yang disebut Zeelandia. Pengepungan pun dimulai. Meriam Tiongkok dan panah api menghujani tembok Belanda. Di pihak Belanda, Gubernur Frederik Coyet bertahan mati-matian dengan persenjataan modern. Bulan demi bulan berlalu, penyakit dan kelaparan merajalela di kedua pihak. Namun Koxinga tidak pernah menyerah. Ia sering turun langsung ke garis depan, memegang pedang, memberi semangat pasukannya. Jika kita jatuh di sini, nama Ming akan padam. Jika kita menang, sejarah akan mengingat kita selamanya. Akhirnya, pada musim panas tahun 1662, Belanda menyerah. Bendera merah dengan lambang Ming berkibar di atas benteng Zeelandia. Taiwan bebas. Rakyat bersorak dan nama Koxinga menggema sebagai pahlawan Asia yang berhasil mengusir penjajah Eropa. Bab 5. Tahun-tahun terakhir Sang Raja. Kemenangan besar itu membuat Koxinga mendirikan kerajaan Tungning di Taiwan. Ia memperluas pelabuhan Tainan, membuka sawah baru untuk petani, mendirikan sekolah, dan menghidupkan kembali adat serta ajaran Konfusius. Taiwan yang tadinya koloni asing berubah menjadi pusat harapan baru bagi para loyalis Ming. Namun di balik kejayaan itu, badai lain menghantam hatinya. Perselisihan dengan keluarga, kabar pemberontakan, dan keraguan pasukannya membuat jiwanya gelisah. Tubuhnya pun melemah karena tekanan dan penyakit. Pada musim panas tahun 1662, hanya beberapa bulan setelah kemenangan besarnya, Koxinga jatuh sakit parah. Ia terbaring di istana kecilnya di Tainan, tubuhnya kurus, namun matanya masih menyala penuh semangat. Aku belum mengembalikan Ming, tapi biarlah Taiwan menjadi pondasi. Jangan biarkan pengorbanan kita sia-sia, katanya kepada pengikutnya, sebelum mengembuskan napas terakhir pada usia 38 tahun. Bab 6. Warisan Sang Harimau. Kematian Koxinga membuat Taiwan berduka. Rakyat menangis, para prajurit menundukkan kepala, dan candi-candi dibangun untuk mengenangnya. Putranya, Zheng Jing, melanjutkan kerajaan itu selama 2 dekade sebelum akhirnya ditaklukkan Qing. Namun nama Koxinga tak pernah padam. Bagi rakyat Tiongkok, ia adalah pahlawan nasional yang melawan penjajah asing. Bagi rakyat Taiwan, ia adalah pendiri negeri yang memberi mereka tanah harapan. Bahkan di Jepang, ia dikenang karena darah ibunya yang mengalir dalam dirinya. Hari ini patung-patung Koxinga berdiri di Quanzhou, Tainan hingga Nagasaki. Legenda tentangnya diceritakan di sekolah dan kuil. Ia dikenang bukan hanya sebagai seorang jenderal, tapi juga sebagai raja tanpa mahkota, pejuang yang memilih setia meski kalah, dan harimau laut yang menolak tunduk. Koxinga lahir dari laut, hidup dalam badai, dan wafat dalam kehormatan. Seorang manusia namun dikenang sebagai legenda abadi. Tamat. Warisan Sang Harimau Laut, Zheng Chenggong, Koxinga. Ketika Zheng Chenggong, Sang Harimau Laut, menghembuskan napas terakhirnya di Tainan pada usia 38 tahun, ia meninggalkan dunia dengan tubuh yang rapuh, tetapi juga meninggalkan warisan yang jauh lebih besar daripada hidupnya yang singkat. Warisannya bukan sekadar sebuah kerajaan di Taiwan, melainkan sebuah simbol, teladan, dan semangat yang tidak padam. 1. Pahlawan nasional Tiongkok. Koxinga dikenang sebagai pejuang terakhir dinasti Ming, orang yang menolak tunduk kepada penjajah Manchu. Ia menjadi lambang kesetiaan tanpa kompromi. Bagi bangsa Tiongkok, ia bukan sekadar jenderal, tetapi penjelmaan semangat juang. Lebih baik hancur sebagai kesatria daripada hidup dalam pengkhianatan. 2. Pengusir penjajah barat dari Asia. Kemenangannya melawan VOC Belanda di Taiwan adalah tonggak besar sejarah Asia. Saat Eropa sedang gencar menjajah, hanya sedikit bangsa yang mampu mengusir mereka. Koxinga menunjukkan pada dunia bahwa kolonialisme dapat ditaklukkan dengan keberanian, strategi, dan kesatuan rakyat. Sejak itu, namanya hidup sebagai sang pengusir penjajah, bahkan jauh sebelum gelombang perlawanan kolonial muncul di Asia modern. 3. Pendiri Kerajaan Tungning di Taiwan. Meski hidup singkat, ia berhasil meletakkan dasar pemerintahan di Taiwan. Ia membangun sistem pertanian, memperluas pelabuhan, mendirikan sekolah, serta mengajarkan nilai Konfusius kepada generasi muda. Taiwan berubah dari pos dagang asing menjadi tanah harapan bagi pengungsi Ming, petani miskin, dan pedagang Tiongkok. Bagi banyak orang, ia adalah bapak pendiri Taiwan. Puat Ma, jembatan budaya 3 negeri. Koxinga adalah anak dari darah campuran, ayah Tiongkok, ibu Jepang, dan ia wafat di tanah Taiwan. 3 negeri itu, Tiongkok, Jepang, dan Taiwan, semuanya mengklaim dan menghormatinya. Di Tiongkok, ia dipuja sebagai pahlawan nasional yang menjaga kehormatan bangsa. Di Taiwan, ia dipandang sebagai pendiri kerajaan, pertama yang memberi jati diri politik pulau itu. Di Jepang, darah ibunya membuatnya dianggap sebagai keturunan yang membanggakan. Jembatan budaya antara Jepang dan Tiongkok. Jarang ada sosok yang bisa dihormati oleh 3 bangsa sekaligus.
5. Inspirasi lintas generasi. Namanya menjadi legenda, tak hanya dalam buku sejarah, tapi juga dalam puisi, drama, dan teater. Di Taiwan berdiri kuil Koxinga yang setiap tahun dikunjungi ribuan orang. Di Guangzhou, patungnya berdiri gagah menghadap laut. Di Jepang, namanya diajarkan sebagai bagian dari sejarah hubungan Asia Timur. Ia dikenang bukan hanya karena pedangnya, tetapi juga karena jiwa kepemimpinan dan kesetiaan pada cita-cita. Generasi demi generasi, dari pejuang kemerdekaan hingga pemimpin modern, menemukan semangat mereka dalam kisah Koxinga. Sig, simbol kesetiaan, keberanian, dan kehormatan. Warisan terbesar Koxinga bukanlah benteng Zelandia yang ia rebut. Bukan pula kerajaan kecil di Taiwan, melainkan warisan moral, kesetiaan kepada keluarga, bangsa, dan tanah air. Keberanian menghadapi musuh yang lebih besar, kehormatan untuk tidak tunduk pada pengkhianatan. Bahkan ketika ajal menjemput, ia tetap berpikir tentang masa depan rakyatnya. Itulah yang membuatnya abadi. Epilog warisan. Kini, lebih dari 3 abad setelah wafatnya, Zheng Chenggong masih dipuja dengan gelar pahlawan abadi. Asia Timur, ia adalah bukti bahwa seseorang, meski hidup singkat, bisa meninggalkan jejak yang melintasi batas waktu, bangsa, dan samudra. Di Tainan, tempat ia beristirahat, rakyat masih berdoa di kuilnya. Di Guangzhou, laut masih bergemuruh seolah memanggil kembali sang harimau laut. Di Jepang, keturunan ibunya masih mengingat darah yang ia wariskan. Zheng Chenggong, Koxinga, bukan hanya manusia. Ia adalah api semangat, ombak yang tak pernah reda, dan nama yang tak akan padam dalam sejarah Asia. Kemenangan adalah napas keadilan. Belanda bisa berlayar, tapi rakyatku berakar di sini. Aku lahir untuk pedang dan tanah leluhurku.